Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi dengan Sultan Melano, masih tentang keberhasilan Bapak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi di Jakarta. Jejak 5 tahun Anies Baswedan dari kata menjadi fakta. Upaya Anies membangun sistem transportasi. Berita CNN Indonesia, Kamis 13 Oktober 2022. Pemirsa yang di Jakarta pada tahun 90-an atau 2000-an tentu pernah merasakan bagaimana padatnya terminal-terminal di Jakarta seperti Blok M, Pulau Gadung, Kota, Senen. Dan itu tidak terjadi lagi sekarang. Karena kepadatan terminal-terminal tersebut telah dipencar atau dibagi-bagi ke TOD, yaitu Transit Oriented Development, di mana moda transportasi bertemu, penumpang bisa berpindah transportasi tanpa harus ke terminal dulu. Ini lebih efisien. Semua gubernur tentu memperbaiki sistem transportasi Jakarta. Puncaknya adalah di zaman Anies Baswedan, sehingga transportasi di Jakarta berskala dunia. Dan ini bisa dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh Bapak Anies Baswedan dalam perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota sedunia. Jakarta, CNN Indonesia. Mimpi DKI Jakarta memiliki sistem transportasi yang terintegrasi mulai terwujud dalam 5 tahun terakhir. Gubernur Jakarta Anies Baswedan mewujudkan itu lewat program Jaklingko. Integrasi armada menjadi salah satu janji politik Anies pada kampanye Pilkada 2017 silam bersama pasangannya saat itu Sandiaga Uno. Saat itu Anies dan Sandi berjanji bakal membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antar moda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga. Perintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat permukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta. Anies mengklaim bahwa program ini akan menjadikan warga Jakarta lebih sejahtera dengan tarif 5.000 per 3 jam menjadi kartu Jaklingko. Penumpang bisa naik angkutan umum seperti Transjakarta dan angkutan perkotaan angkot berkali-kali tanpa ada biaya tambahan. Di Jakarta ini hampir bisa dikatakan pengeluaran keluarga bisa sampai 30% untuk transportasi. Jadi, terima uang bulanan 30%-nya bisa habis untuk transportasi, kata Anies pada tahun 2021 lalu. Program Jaklingko sebagai realisasi integrasi transportasi itu pertama kali diluncurkan tahun 2018. Sejak peluncuran program Jaklingko sampai saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan penggunaan transportasi umum. Merujuk data Provinsi DKI, sejak Anies menjabat pada tahun 2017 hingga 2019,
jumlah pengguna transportasi umum khususnya Transjakarta, MRT, dan LRT meningkat 2 kali lipat dalam 2 tahun. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, juga mengklaim bahwa jumlah penumpang harian tertinggi meningkat setelah Jaklingko diluncurkan pada tahun 2017. Atau sebelum Jaklingko diluncurkan, jumlah penumpang hanya 350.000 per hari. Sementara pada tahun 2020 atau 2 tahun setelah Jaklingko diluncurkan, jumlah penumpang meningkat menjadi 1.006.579 per hari. Menurut Safrin, kenaikan jumlah penumpang ini menandakan bahwa masyarakat mulai menikmati integrasi transportasi secara utuh. Menurutnya, sistem integrasi transportasi ini mobilitas rakyat menjadi lebih efisien. Kutipan berita dari Jakarta, kompas.com. Pada Rabu 29 September 2021, Anies bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan integrasi transportasi Jabodetabek. Anies mengatakan peresmian integrasi transportasi Jabodetabek merupakan acara yang monumental untuk loncatan pelayanan transportasi yang lebih baik di Jabodetabek. Juga membuktikan bahwa kolaborasi jika dikerjakan serius tuntas, maka manfaatnya akan amat dirasakan masyarakat, kata Anies di acara peresmian integrasi transportasi Jabodetabek di Stasiun Tebet. Anies berharap integrasi berbagai transportasi di Jakarta akan membuat warga Jakarta beralih menggunakan transportasi umum secara rasional karena harganya terjangkau dan aksesnya meluas. Inilah yang kami haturkan kepada warga ibu kota dan sekitarnya bahwa transportasi umum di Jakarta makin hari makin terintegrasi. Bisa pergi dari mana saja ke mana saja menggunakan satu sistem, ujarnya. Dalam acara itu diresmikan 4 proyek integrasi transportasi, yaitu perencanaan kartu dan aplikasi Jaklingko, perencanaan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna JPM Duku Atas, dan revitalisasi Stasiun Sudirman. Peresmian penataan kawasan stasiun tahap 2 serta penandatanganan dokumen integrasi transportasi Jabodetabek. Berikut berita dari CNBC Jakarta, Indonesia. Jakarta diakui sebagai satu dari 3 kota terbaik di dunia. Hore! Apresiasi ini diberikan untuk perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota. Demikian yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada laman Facebook miliknya Kamis 27 Juni 2019. Anies membeberkan predikat ini diperoleh pada ajang Sustainable Transport Awards yang diselenggarakan di Brazil. Ini membuktikan Jakarta diakui hingga mendapat pengakuan dari lembaga kredibel tingkat dunia, bukan lewat banyak-banyak voting di media sosial. Lebih menggembirakan sekaligus membuat bangga, kata Anies, Jakarta mengalahkan kota-kota dunia seperti Kingston, Kanada, Richmond, Amerika Serikat, Bogota, Kolombia, dan banyak kota lainnya di dunia. Sustainable Transport Award atau STA adalah ajang penghargaan tahunan yang menilai perbaikan mobilitas kota dan inovasi sistem transportasi.
Jakarta sukses meraih posisi 3 besar dalam Sustainable Transport Award atas konsep dan eksekusi integrasi antar moda transportasi publik. Peningkatan akses pejalan kaki menuju stasiun dan halte, serta keberhasilan meningkatkan jumlah penumpang Transjakarta sampai 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun. Keberhasilan Jakarta masuk 3 besar ditambah dengan penilaian TomTom Traffic Index 2018. Berdasarkan penilaian itu, Jakarta mengalami penurunan kemacetan terbesar dibanding 400 kota lainnya. Pencapaian ini merupakan sebuah pengakuan dunia bahwa Jakarta sedang berada di jalur yang benar dan bisa berubah mengatasi tantangan kronis Jakarta ibu kota. Yes, we are on the right track, insya Allah, kata Anies Baswedan. Bagaimana dengan pemirsa yang sering ke Jakarta? Apakah merasakan adanya perbedaan transportasi di zaman 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur? Apakah menurut pemirsa semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya? Atau bagaimana? Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.